Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NIM 39225110030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi promosi pemasaran. Apa itu strategi promosi pemasaran? Strategi promosi pemasaran merupakan langkah yang digunakan oleh pemilik bisnis dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Pebisnis perlu memikirkan berbagai cara untuk melakukan pemasaran agar produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah dikenal oleh target pasar dan tepat sasaran. Kemudian ada 5 strategi pemasaran promosi. Yang pertama itu strategi pengeluaran promosi, terus kemudian strategi bauran promosi, strategi pemilihan media, strategi copy iklan, dan strategi penjualan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pengeluaran promosi? Anggaran promosi merupakan bagian dari anggaran pemasaran. Namun demikian tidak ada standar yang pasti mengenai beberapa besar pengeluaran untuk promosi yang harus dialokasikan. Faktor penyebabnya adalah pengeluaran promosi itu bervariasi tergantung pada produk atau situasi pasar. Meskipun banyak kesulitan yang ditemui dalam menentukan besarannya anggaran promosi ini, banyak praktisi yang membuat rule of thumb yang terbukti dapat digunakan dalam penentuan besarnya pengeluaran untuk promosi. Kemudian di strategi pengeluaran promosi itu ada marginal approach. Pendekatan ini memberi jalan keluar bahwa pengeluaran optimal untuk masing-masing metode promosi ditentukan dengan kondisi MR sama dengan MC, marginal revenue, dan marginal cost. Kemudian ada breakdown method. Breakdown method ada percentage of sale approach, kemudian affordable method, return on investment approach, dan competitive parity approach. Kemudian ada build up method, objective and test method. Penentuan anggaran promosi dilakukan dengan cara menentukan tujuan-tujuan iklan, personal selling, dan sales promotion dari setiap lini produk, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan dan besarnya biaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian lanjut ke strategi bauran promosi. Strategi ini berupaya memberikan distribusi yang optimal dari setiap metode promosi. Tugas tersebut tidaklah mudah mengingat efektivitas masing-masing. Metode berbeda dan yang paling repot, setiap metode kadang-kadang tumpang tindih, overlap dengan metode yang lain. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan bauran promosi. Faktor produk yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan. Ada faktor pasar dan ada faktor anggaran, kemudian faktor pelanggan, dan faktor bauran pemasaran. Kemudian dilanjut ke strategi pemilihan media. Tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, menentukan sikap, dan membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan media adalah saluran penyampaian pesan komersial kepada khalayak sasaran. Media tersebut dapat berupa surat kabar, majalah, TV, radio, media ruang-ruang, iklan transit, dan direct mail. Kemudian strategi pemilihan media mempunyai tujuan periklanan. Ada beberapa cara untuk menentukan tujuan periklanan, yaitu inventory approach, hierarchy approach, attitudinal approach. Kemudian ke prosedur pemilihan media. Pemilihan media memerlukan 2 keputusan, yaitu media apa yang akan digunakan dan sasaran media apa yang dipakai. 2 metode berikut dapat digunakan untuk menentukan pemilihan media. Yang pertama ada cost per thousand contact comparison, dan yang kedua ada matching of audience and media characteristic. Kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi ini adalah untuk menilai objektivitas pengambil keputusan media. Kriteria-kriteria tersebut adalah yang pertama ada
thoroughness, progressiveness, measureableness, practicality, optimistic. Dari itu alternatif media, ada media cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, gambar atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Kemudian media elektronik, yaitu media yang teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Kemudian media luar ruang, yaitu media iklan, biasanya bukan besar, yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian, atau tempat-tempat khusus lainnya. Kemudian media lini bawah, yaitu media-media minor yang digunakan untuk mengiklankan produk. Lanjut ke strategi copy iklan. Copy iklan adalah isi dari iklan. Copy berfungsi untuk menjelaskan manfaat produk dan memberi alasan kepada pembacanya mengapa harus membeli produk tersebut. Pesan-pesan yang akan disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian yang berbeda-beda, yaitu dengan memanfaatkan. Yang pertama, memanfaatkan cuplikan kehidupan individu atau kelompok, kemudian gaya hidup individu, fantasi tentang produk, suasana hati mood atau citra seputar produk, musik untuk lebih menghidupkan pesan, simbol kepribadian untuk menciptakan karakteristik yang mempersonifikasikan produk, memamerkan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam menghasilkan produk, bukti-bukti ilmiah keunggulan produk, bukti-bukti kesaksian dari orang-orang terkenal. Kemudian dilanjut ke strategi penjualan. Memindahkan posisi pelanggan ke tahap pembelian dalam proses pengambilan keputusan melalui penjualan tatap muka. Masalah-masalah yang harus diatasi dalam strategi penjualan adalah: apakah penekanan diutamakan pada mempertimbangkan pelanggan saat ini atau mendapat pelanggan yang ada? Kemudian meningkatkan produktivitas wiraniaga. Siapa yang harus dihubungi bila berurusan dengan pelanggan organisasi, besarnya armada penjual yang efektif, metode kontak wiraniaga dengan pembeli, jenis penjualan yang digunakan, dan struktur armada penjualan. Kemudian ada tujuan penjualan. Umumnya tujuan penjualan dinyatakan dalam volume penjualan. Tujuan ini dapat dipecah berdasarkan penentuan apakah volume penjualan yang ingin dicapai itu berdasarkan per wilayah operasi atau per salesperson di dalam suatu wilayah operasi. Tujuan operasi juga biasanya dinyatakan dalam target gross margin, tingkat pengeluaran maksimum atau pencapaian tujuan tertentu seperti merebut pelanggan pesaing. Dilanjut ke strategi motivasi. Wiraniaga dapat dimotivasi dengan menggunakan penghargaan berbentuk finansial maupun non-finansial. Motivasi finansial berwujud kompensi uang, sedangkan motivasi non-finansial biasanya dalam bentuk program evaluasi kerja. Yang pertama ada kompensasi. Setiap orang bekerja dengan tujuan pokok untuk memperoleh penghasilan, sehingga motivasi utamanya adalah mencari cara untuk meningkatkan penghasilan yang diperoleh. Ada beberapa metode komponen wiraniaga, sales people, yaitu yang pertama strike salary plan, yang kedua strike commission plan, dan ketiga combination plan. Kemudian B, evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran kontribusi seorang sales people terhadap tujuan perusahaan. Dalam evaluasi tersebut diperlakukan standar-standar sebagai dasar penilaian. Tersebut diperlukan standar-standar sebagai dasar penilaian. Kemudian standar yang digunakan dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang dalam hal ini standar kuantitatif bersifat lebih objektif. Standar kuantitatif ada dua macam, yaitu yang bersifat input dan yang bersifat output. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you're not afraid to lose them. You probably
never loved someone